Shalom, perkenalkan nama saya Surtu Manggar. Saya adalah mahasiswi dari IAKN Tarutung dengan NIM 20010101182 dengan mata kuliah ialah Sejarah Gereja Umum dengan dosen pengampu Ibu Rawatri Sitambang MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana periodisasi sejarah gereja. Periodisasi sejarah gereja demikianlah diperkembangkan pembagian waktu dalam tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan seterusnya. Pembagian waktu dimanfaatkan untuk mengukur dan menghitung urutan waktu atau kronologi yang terdapat dalam alam, seperti ternyata dalam pergantian musim-musim, sehingga manusia umpamanya dapat menentukan musim yang cocok untuk menanam. Akan tetapi, penanggalan atau kalender tahunan tidak cukup kalau manusia mau menetapkan dan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan jarak waktu yang lebih jauh dari satu atau beberapa tahun. Untuk itu perlu diperhitungkan waktu yang memungkinkan untuk menjangkakan waktu yang lebih panjang. Dari Perjanjian Lama, kita kenal perhitungan tahun menurut tahun pemerintah salah seorang raja, sehingga kronologi ditetapkan oleh urutan raja-raja Israel dan Yudea, 2 Raja 15 ayat 1, Yeremia 6 ayat 1. Di Roma, tahun-tahun dihitung dari tahun didirikannya kota Roma, Urbe Condita, sejak kota didirikan, atau berhubung dengan orang yang berkuasa pada waktu tertentu. Dalam Lukas 2 ayat 1-2, tarikh yang dipakai oleh umat Islam bertolak dari hijrah Muhammad dari Mekah. Kebiasaan dalam lingkungan orang Kristen untuk menghitung peristiwa-peristiwa sejak kelahiran Yesus Kristus muncul pada tahun 525 ketika ditetapkan kembali pembagian waktu dan tahun terjadinya beberapa kejadian penting sejak Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia. Demikianlah lahir tarikh Masehi, sehingga kita sekarang menghitung tahun sesudah lahirnya Kristus. Tarikh Masehi, Latin Inggris Anno Domini, tahun Tuhan, atau sebelumnya SM Masehi, Inggris BC, Before Christ, sebelum Kristus. Periodisasi semacam ini harus memenuhi 2 syarat. Pertama-tama, setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau pembagian tertentu. Syarat kedua adalah bahwa setiap periode harus mempunyai corak-corak sendiri yang membedakan periode ini dari periode-periode lain. Pembagian waktu dalam periode-periode biasanya mulai dengan pembagian kasar dalam periode-periode panjang. Beberapa abad kemudian, setiap periode ini dibagi dalam bagian-bagian yang lebih pendek, beberapa dasawarsa puluhan tahun, yang dapat dibagi secara lebih halus lagi. Demikianlah diperkembangkan semacam jaringan yang makin lama makin halus. Periodisasi ini sangat kasar tetapi dapat berguna untuk pembagian pertama yang kemudian perlu dihaluskan dengan tahun-tahun kita. Dapat yang pertama, gereja kuno 30 sampai 590. Kedua, gereja pada abad pertengahan 590 sampai 1492 atau 1517. Yang ketiga, gereja pada zaman baru 1492 atau 1517 kini. Sejarah gereja mulai dengan didirikannya jemaat-jemaat yang pertama sekitar tahun 30. Sebagai titik balik kemudian ditunjukkan oleh tahun 1590 dan 1492 atau 1517. Sampai pada abad ke-6 gereja pada umumnya berada di dalam lingkungan Kekaisaran Roma. Tetapi pada abad ke-6 kekuasaan ini lenyap di Eropa Barat dan peranan yang dahulu dimainkan oleh Kekaisaran Roma diambil alih oleh gereja yang dipimpin di Eropa Barat oleh Paus. Biasanya peralihan ini dikaitkan pada Gregorius I atau Agung yang menjadi Paus pada tahun 590. Reformasi pada tahun 1517 berarti lagi titik balik untuk gereja di Barat. Teologi dibaharui sedangkan kesatuan gereja yang terwujud di bawah pimpinan Paus terputus. Sebenarnya reformasi adalah gejala perubahan yang dialami dalam seluruh kebudayaan Eropa Barat. Dapat dikatakan bahwa perubahan ini
dilambangkan oleh penemuan benua Amerika oleh Columbus tahun 1492, yang adalah tanda nyata bahwa orang Eropa mulai melampaui batas-batas wilayah mereka. Oleh sebab itu, juga gereja-gereja mulai melampaui batas Eropa dan menyebarkan diri ke seluruh dunia. Pertama-tama Gereja Katolik Roma, kemudian juga gereja-gereja Protestan, misi dan pekabaran Injil. Peralihan yang bagi gereja terletak pada tahun 1517 dapat ditunjukkan untuk sejarah umum pada 1492, sehingga 2 tahun ini biasanya menandai permulaan zaman baru. Demikianlah hasil penjelasan periodisasi sejarah gereja. Terima kasih.